semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kurniastuti dengan NIM 1 dari program studi kimia. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai tutorial beberapa pembahasan soal pada bab ikatan kimia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nonton video selengkapnya ya. Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Nah, di ikatan kimia ini memiliki jenis, yaitu ada 3 jenis ikatannya. Ada ikatan kovalen, kovalen polar, dan ikatan ionik. Nah, untuk jenis ikatan pertama adalah ikatan kovalen. Di ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang berupa pasangan elektron yang saling terbagi. Nah, jadi atau biasa dikenal dengan pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Seperti dijelaskan pada gambar, jadi di ikatan kovalen itu ada pasangan elektron ikatan yang saling berikatan antara dua atom, terus ada pasangan elektron bebas. Nah, ini elektron yang tidak berikatan. Di ikatan kovalen ini memiliki 3 jenis, yaitu ikatan kovalen tunggal yang memiliki 1 pasangan elektron ikatan, dan yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2 yang memiliki 2 tangan yang menghubungkan antara 2 atom, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Berarti sama seperti sebelumnya, dia memiliki 3 tangan atau 3 pasang elektron ikatan yang saling menghubungkan antara 2 atomnya. Baik, sekarang jenis ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, untuk membedakan antara kovalen polar dan nonpolar ini, biasanya dilihat dari PeB-nya. Apabila dia memiliki PeB, maka dia termasuk kovalen polar. Jika tidak, maka dia termasuk nonpolar. Nah, biasanya di nonpolar ini adalah molekul-molekul yang diatomik. Jadi, kalian bisa tahu kalau misalnya molekul diatomik itu termasuk dalam kovalen nonpolar. Lalu jenis ikatan yang ketiga adalah ikatan ionik. Nah, di ikatan ionik ini melibatkan unsur kation dan anion. Biasanya unsur kation ini termasuk dalam unsur logam, sedangkan yang anion ini termasuk unsur non-logam. Biar cara gampangnya itu, biasanya kation itu dari golongan 1 sampai 2A. Sedangkan untuk golongan anion itu dari golongan 7 mundur ke golongan sekitar golongan 5A. Untuk kation biasanya cenderung melepaskan elektron, sedangkan untuk anion cenderung menangkap elektron atau menerima elektron. Setelah memahami jenis ikatannya, di ikatan kimia pun ada teori-teorinya nih. Untuk teori ikatan kimia yang pertama adalah teori Weisshauper. Teori Weisshauper ini adalah suatu teori yang digunakan untuk menjelaskan bentuk geometri molekul berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Adapun untuk mengetahui bentuk geometri molekulnya, itu bisa kita lihat dari jumlah PeI atau PeB dalam suatu struktur Lewisnya. Jadi nanti awalnya kita bakal bikin struktur Lewis dulu, baru kita tentuin jumlah PeI dan jumlah PeB-nya. Dari situ kita bisa lihat tuh ada rumusnya kan. Kalau misalnya jumlah PeI-nya 4 dan jumlah PeB-nya itu 0, berarti dia masuk ke AX4. Berarti berdasarkan rumus itu, berarti bentuk molekulnya adalah tetrahedron atau tetrahedral. Selanjutnya adalah teori hibridisasi. Teori hibridisasi ini merupakan teori mengenai bersatunya orbital-orbital atom yang membentuk orbital hibrid yang baru sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atomnya. Di teori hibridisasi ini juga akan menjelaskan bentuk geometri dari molekulnya. Nah, dengan cara ke dalam keadaan dasar dulu. Nanti ada dalam keadaan tereksitasi hingga dalam keadaan terhibridisasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teori dan jenis ikatan atau tentang ikatan kimia,
Sebelumnya, kita bisa dengan contoh soal. Nah, di video selanjutnya akan dijelaskan mengenai latihan soal. Nah, ini contoh soalnya dari ikatan kimia. Nah, di sini diketahui atom N nitrogen dengan nomor atom 7 dapat berikatan dengan atom hidrogen membentuk senyawa NH3. Nah, berdasarkan data ini, maka tentukan yang gambarkan struktur Lewis-nya, terus apakah hibridisasi dari NH3 itu, dan gambarkan geometri dari molekul NH3, sama hitunglah muatan formalnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita tulis di sini pertama jawab dulu ya. Nah, kalian bisa sepelein untuk soal ini, karena kebanyakan mahasiswa itu banyak yang masih belum mengerti konsep dasar dari ikatan kimia ini sendiri. Nah, untuk gambarkan struktur Lewis-nya itu, hal pertama yang kita harus tahu dulu adalah kita harus tahu apa ya namanya itu aja. Nah, jadi kita harus tahu konfigurasi elektronnya dari masing-masing atom itu sendiri. Pertama kita harus tahu nih atom N itu konfigurasinya apa. Kita pakai konfigurasi yang per atom yang di kulitnya 2, 5 kan. Sedangkan kalau H itu sendiri 1 kan. Nah, di sini gimana sih cara tips buat kita tahu langsung struktur Lewis-nya? Untuk NH3 sendiri, kita itu biar tahu tangannya. Tangan itu maksudnya itu tuh ikatan yang mengikat si atomnya itu. Jadi kayak gini, misalnya N kan. Nah, dia punya elektron valensi. Nah, ini adalah tangannya nanti. Nah, jadi si N ini punya elektron valensi 5. Nah, jadi kita titiknya biasa kita pakai titik kan, titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita isikan, kita kan mau isi NH3. Berarti H-nya itu ada 3. Berarti kita ingin H dulu. H. Nah, masing-masing H itu punya epi kan juga sama. Berarti punya tangan 1. Tangan 1. Nah, jadi dia saling berdekatan. Nah, ini namanya biasanya kalau misalnya dia berdekatan ini namanya biasanya disebut duplet. Nah, kalau misalnya dia jumlahnya ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu oktet. Berarti ikatan Lewis ini udah memenuhi aturan oktet. Nah, untuk struktur Lewis-nya udah kayak gini aja, tapi lebih bagusnya kalian bisa bikin si yang titik-titik ini kalian garisin jadi satu garis. Ini. Jadi gini deh, ini struktur Lewis untuk NH3 yang B. Untuk yang B itu menentukan hibridisasi dari NH3. Sama kita harus tahu konfigurasi elektronnya. Nah, kalau misalnya untuk hibridisasi ini kita menggunakan yang aturannya Han, yang ini, yang dia pakai. Kita harus tahu ya nomor aturannya Han. Dia pakai 1s2, 2s2, 2p3, ya kan? 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Nah, jadi ini adalah konfigurasi elektron dari si N. Nah, gini, banyak yang keliru biasanya untuk menentukan hibridisasi. Nah, untuk cara gampangnya itu NH3 misalnya. Siapa sih yang berperan menjadi atom pusat sebelum kita tahu si struktur Lewis-nya misalnya? Nah, itu biasanya untuk atom pusat itu dia tidak sendiri. Jadi akan yang dimasuki si orbital spin-nya nanti adalah yang atom pusatnya ini. Nah, ini nanti akan baru tambahannya aja. Jadi ini kita pertama akan bikin konfigurasinya yang sendiri aja, sendiri dulu. Baru nanti untuk masukin ke ini, masukin yang ke dalam orbital, diagram orbitalnya, itu baru masukin yang misalnya H3, misalnya juga CH4.
berarti yang akan bikin diagram orbitalnya si C, tapi yang akan masuk ke hibridisasinya yang masuk itu kan si H-nya, yang kelipatannya banyak gitu. Contohnya gini, misalnya ini biasa ya kita bikin diagram orbital. Kan, kalau S kan kamarnya ada 1 kotaknya, kalau P itu ada 3. Kita lihat si S ini punya 2 kan, berarti dia ada 2 spin dalam sini. Terus ini ada 3, berarti ada 1, 2, 3. Nah, untuk ini masih keadaan diagram orbitalnya dalam keadaan standar. Terus kalau misalnya udah mau dihibridisasi, nah si diagram orbital ini harus disambungin dulu. Jadi ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 kan, ada 4 kotak. Jadinya kalau ini 1, 2, 3, 4 kan. Sama, ini ada berapa jumlahnya totalnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, di sini akan ada pemasukan dari si atom H-nya. Bikin dulu. Nah, nanti ada pemasukan dari atom H-nya itu. H-nya kan tadi di atas itu H-nya ada 3 kan. Nah, si H ini masing-masing punya 1 spin karena dia valensinya 1 kan. Nah, jadi dia akan masuk si H-nya satu ini. Kita bikin begini ya. 1S1 berarti dia punya 1 kan. Nah, si ini kan ini cuma atom H-nya cuma ada 1. Berarti 1 ini akan masuk sini 1. Kita bikin lagi. 1 yang ini masuk ke sini. Nah, sampai ada H-nya ada 3. Nah, jadi untuk hibridisasi dia sendiri, untuk satu kotak ini dihitung S, ya. Nah ini kan ini kotaknya 3, berarti kotaknya 3 apa tadi? P kan? Nah dia penuh semua, berarti berapa? 1, 2, 3, SP 3. Nah jadi hibridisasi dari yang ketiga itu SP 3. Jadi kalau misalnya nih kotak yang ini nggak ada, nih H-nya cuma 2 gitu, berarti dia harusnya SP 2 karena yang jadi tuh untuk menghitungnya itu harus hitung si kamar yang penuh gitu. Ini tadi dia SP3. Oke. Nah sekarang yang C itu gambarkan geometri molekul NH3. Untuk menentukan geometri molekul NH3 itu menggunakan metode Vesper. Nah itu tuh biasanya itu tuh kita harus tahu, untuk cara gampangnya ya kita harus tahu apa namanya banyaknya jumlahnya PEI sama PEB-nya. Kita bisa gambar lagi struktur listnya. Nah di sini kita bisa nentuin si PEI-nya dulu. PEI adalah pasangan elektron ikatan. Nah, jadi yang berikatan itu ada berapa kan? Kita lihat. Ini yang berikatan, berarti pasangan, berarti udah sepasang. Ini 1, 2, 3 kan? Karena dia pasangan itu berarti isinya 2 kan? Tapi ini udah jadi satu gabung gitu, 1, 2, 3. Nah, terus udah menentukan PEI, kita ke PEB. Di PEB ini elektron yang bebas yang tidak berikatan. Kalau ini kan yang berikatan nih antara 2 atom. Nah ini berarti yang bebas yang di luarnya. Nah ini kan ada 2. Nah kalau sepasang itu 2 kan, jadi ini 1 doang. Nah berarti rumusnya itu A X 3 E kan. Nah nanti ini biasanya dia akan disertakan itu tuh tabelnya. Jadi biasanya AX3 itu adalah trigonal piramida. Gimana tuh kak gambarnya? Gambarnya itu kayak gini. Trigonal kan, berarti segitiga. M gini. Segitiga kan. Ini akan ada yang di belakang. Ini akan ada yang di depan. Jadi untuk simbol yang putus-putus ini adalah yang di belakang. Kalau simbol yang kata tebel terus segitiga kecil itu biasanya di depan.
Ini ada H-nya. Ini H. Ini H. Nah, dia punya elektron valensi kan? Nah, ini yang akan menjadi si puncaknya. Jadi kita bisa narik ikatan, bisa kita lihat nih. Bentar. Nah, di sini nih putus-putus ini saling hubungan, jadi biar kan gitu lembab. Nah, ini jadi pusatnya kan. Ini kan juga kita pusat ini. Nah, jadi gini gambarnya. Dari bentuk geometri dari yang ketiga. Nah, yang D itu muatan formal. Ini sering banget nih kelupaan. Muatan formal itu tuh ada rumusnya, yaitu energi valensi dikurang energi bebas dikurang setengah dikali energi ikatan. Nah, di sini kita bakal menghitung muatan formal dari masing-masing atomnya. Kita bisa hitung di sini. Oke, udah nih. Kita mau hitung muatan formal dari atom M dulu. Kita harus tahu elektron valensinya. Tadi M berapa elektron valensinya? Kita bisa lihat di situ ada 5 kan. Untuk elektron valensi itu bisa juga sama dengan golongannya ya. Nah, ini 5 kan. 5 dikurang elektron bebasnya. Elektron bebas, bukan pasangan, elektron bebas. Berarti jumlahnya semuanya aja, bukan si pasangannya. Berarti ada 2 kan? 1, 2 ini setengah elektron ikatan yang mengikat. Ini aku gambar struktur yang ini awalnya ya. Inilah, biar kalian bisa lihat. Oke, kita hitung elektron ikatannya semua yang mengikat si M. Ya, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus turunin 5 dikurangi 2 dikurangi 6 dibagi 2, 3. 5 dikurangi 2, 3 dikurangi 3, 0. Berarti muatan formalnya 0. Sekarang muatan formalnya H. Sama kayak tadi rumusnya, elektron valensi dikurangi elektron bebas dikurang setengah kali elektron ikatan. Nah, untuk elektron valensinya untuk H itu 1 ya. Elektron valensinya H1 karena dia cuma 1 kan nomor atomnya. Terus elektron bebasnya itu dia nggak ada ya kan, dia berikatan semua nih H0, H-nya berikatan semua, jadi dia 0 min setengah dikali elektron ikatan. Elektron ikatannya itu yang cuma di H aja, karena aku nulisnya muatan formal H aja. Berarti yang ada ikatan ada berapa? 1, 2 kan, yang di H ini nih. Berarti cuma ada nih, itu 2, ada 2 doang. Turunin 1 dikurangi 0, 2 dibagi 2, 1. Jadi 1 kurangi 1, 0. Kalau muatan formalnya udah 0, berarti si molekul NH3 ini stabil. Oke.